Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Rehandra dengan NIM 52024220028 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pada kali ini kita akan belajar tentang materi multimedia yaitu sistem rem cakram. Penulisnya sendiri yaitu saya Dea Rehandra dengan NIM 52024220028 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pengantar, tujuan pembelajaran yang pertama ialah pembelajaran dilakukan di kelas disertai penjelasan dari guru. Pembelajaran dilakukan melalui media multimedia sebagai alat pengantar. Pembelajaran dilakukan melalui kegiatan diskusi, presentasi hasil pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. Rem cakram, pengertian. Rem cakram adalah salah satu jenis sistem pengereman yang umum digunakan pada sepeda motor dan mobil modern. Rem ini menggunakan cakram yang dipasang pada roda untuk memperlambat atau menghentikan kendaraan. Dalam media pembelajaran ini, kita akan membahas secara detail tentang rem cakram. Fungsi rem cakram. Fungsi dari rem cakram adalah mengendalikan laju kendaraan supaya bisa berjalan dan berhenti sesuai dengan keinginan dari pengendara. Cakramator disrotor berfungsi sebagai permukaan gesekan di mana kampas rem mencakram atau menghasilkan gaya pengereman. Saat kampas rem menekan cakram yang berputar, gesekan yang dihasilkan memperlambat atau menghentikan putaran roda. Kampas rem atau brake pad adalah bantalan yang menekan cakram untuk menciptakan gesekan. Kampas rem biasanya terbuat dari material yang tahan panas dan aus, seperti keramik, semi metalik, dan organik. Kaliper adalah komponen yang memegang kampas rem dan menggerakkan untuk mengeremkan cakram. Kaliper dapat berubah tipe floating atau fixed tergantung desain sistem remnya. Piston kaliper mendorong kampas rem untuk mencakram cakram ketika ada tekanan hidrolik yang diterapkan oleh cairan rem. Pada kaliper tipe floating biasanya ada satu atau dua piston, sementara pada kaliper tipe fixed bisa ada beberapa piston. SIM atau pegas berfungsi untuk meredam getaran dan kebisingan serta memastikan kampas rem kembali ke posisi semula setelah pengereman. Bracket kaliper adalah penopang kaliper yang menempelkan kaliper ke suspensi atau ke nok roda. Bracket ini memastikan posisi kaliper tetap stabil selama pengereman. Selang rem mengalirkan cairan rem dari master silinder ke kaliper. Selang ini harus tahan tekanan tinggi dan tidak mudah bocor. Master silinder adalah komponen yang mengubah tekanan mekanis pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Tekanan ini kemudian diteruskan melalui selang rem ke kaliper. Cairan rem atau cairan fluida. Cairan rem menetralisirkan tekanan hidrolik dari master silinder ke kaliper. Cairan ini harus memiliki titik didih yang tinggi untuk mencegah vapor lock dan harus stabil dalam berbagai kondisi suhu. Tuas rem atau handle rem adalah bagian dari sistem pengereman yang digunakan untuk mengaktifkan rem pada berbagai jenis kendaraan. Rem cakram bekerja berdasarkan prinsip gesekan antara bantalan rem dengan cakram yang berputar. Ketika tuas rem ditarik, bantalan rem akan dipaksa menekan cakram, menciptakan gaya gesekan yang mengurangi kecepatan roda. Berikut ini adalah contoh cara kerja rem cakram, di mana ketika tuas ditekan maka cairan fluida di dalam master silinder akan dialirkan melalui selang sehingga dapat menekan kaliper dan piston di dalamnya sehingga mendorong kampas rem menekan hingga bisa menekan cakram. Kemudian ketika handle rem dilepas, maka cairan
fluida akan kembali ke dalam master silinder sehingga piston di dalam kaliper akan kembali ke posisi semula dan cakram kembali bebas bergerak. Evaluasi rem cakram. Evaluasi rem cakram. 1. Memastikan siswa memahami bagian-bagian utama dari sistem rem cakram, seperti cakram, kampas rem, kaliper, master silinder, dan cairan rem. Menilai pengetahuan siswa tentang bagaimana sistem rem cakram bekerja. Proses hidrolik yang mengubah tekanan pada tuas rem atau pedal menjadi gaya pengereman. Evaluasi pemahaman tentang berbagai jenis rem cakram seperti rem cakram mekanis dan hidrolik, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penilaian evaluasi soal harus dikerjakan hingga mencapai 100%. Soal. Berikut adalah contoh soal pada rem cakram. Siswa diharapkan mampu mengerjakan soal yang diberikan dengan benar agar dapat menuju ke soal selanjutnya dan mendapatkan nilai poin yang ada dari jumlah poin yang ditentukan. Apabila siswa salah dalam menjawab pertanyaan, maka siswa diharap untuk mencoba kembali dari awal hingga dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar. Setiap nilai yang dijawab dengan benar, siswa akan mendapatkan 20 poin dari 100 poin. Maka siswa harus dapat mengerjakan semua soal berjumlah 5 agar mendapatkan nilai yang sempurna. Apabila siswa telah selesai mengerjakan soal dan mendapatkan poin 100, siswa boleh mengklik selesai untuk menyelesaikan soal tersebut atau coba kembali untuk memulai soal tersebut dari awal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.